Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, nuwasil fi syarhi kitab Al-Qaul Sadid. Syarah Kitab Tauhid li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah al-mutawaffa sana 76 wa 300 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Pada pertemuan terdahulu sudah dijelaskan terkait dengan matan pada bab maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulli tariqin yusilu ila syirki. Bab penjagaan Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nilai-nilai tauhid dan bagaimana beliau menutup celah menuju kepada pintu kesyirikan. Qala syarih rahimahullah fi syarhih babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulli tariqin yusilu ila syirki. Qala man ta'ammala nususal kitabi was sunnati fi hadzal bab ra'a nususan katsiratan tahta al-qiyami bi kulli ma yuqwi at-tauhida wa yunmihi wa yughazzihi. Kata beliau rahimahullah, siapa saja yang memperhatikan dengan baik nas-nas kitab dan sunnah, dalil-dalil kitab dan sunnah dalam permasalahan ini, yakni dalam permasalahan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa menjaga dan melindungi nilai-nilai tauhid serta menutup semua celah kesyirikan, ya. Siapa yang memperhatikan dalil-dalil kitab dan sunnah dalam permasalahan ini, dia pasti akan mendapati ada banyak dalil, ya, yang semuanya menunjukkan, ya, yang semuanya apa, ya, yang tahus, ya, ra'a nususan katsiran tahussu 'alal qiyam, ya. Dia akan mendapati ada banyak dalil yang memotivasi untuk menguatkan tauhid, menumbuhkannya dan menyuburkannya. Iya. Ada banyak sekali tentu saja. Bahkan kita sudah mengetahui ya bahwa para ulama menyebutkan Al-Quran ya itu terbagi menjadi tiga secara global isinya. Sepertiganya tauhid, sepertiganya ahkam, dan sepertiganya kisah. Iya. Al-Quran sepertiganya tauhid, sepertiganya kisah, dan sepertiganya ahkam. Itu pun dua yang lain, yakni ahkam dengan kisos. Kalau kita mau kembalikan kepada tauhid juga benar. Makanya kalau dikatakan semua ayat Al-Quran adalah tauhid, tidak salah. Kenapa? Karena ahkam, hukum-hukum dalam Al-Quran adalah tatbik, adalah ingkiyat dari tauhid, pelaksanaan nilai-nilai tauhid tersebut. Sementara kisah-kisah, nggak ada kisah yang lepas dari apa? Perjuangan ahlu tauhid serta keberuntungan mereka di akhir, serta penentangan ahlu syirik dan nasib buruk yang menimpa mereka. Jadi bahkan kisah-kisah pun tidak ada yang lepas dari nilai-nilai tauhid. Iya. Maka semua bisa kita katakan semua nusus Al-Quran, ayat demi ayatnya, semuanya berisi tentang tauhid. Gak ada satupun ayat dalam Al-Quran kecuali kembali kepada tauhid, secara langsung maupun secara tidak langsung. Lihat kata beliau rahimahullah, dia akan mendapati ada banyak dalil yang memotivasi untuk menguatkan tauhid, menyuburkan tauhid, mengembangkan tauhid. Ya, minal hassi, apa saja dalil-dalil itu? Kata beliau minal hassi alal inaba ilallah. Ada dalil-dalil yang memotivasi untuk kembali kepada Allah. Wanhisarihi fi ta'alluqil qalbi billahi ragbatan wa rahbatan. Ada dalil-dalil yang menganjurkan, meminta untuk hanya membatasi ketergantungan hati hanya kepada Allah dalam harapan ya maupun dalam rasa takut. Dibatasi hanya kepada Allah ketergantungan hatinya. Nah, raghbatan wa rahbatan, kemudian wa quwwati. Nah, yakni minal hassi ala quwwati tama'. Nah,
wa quwwati tam'i fi fadlihi wa ihsanihi was-sa'yi li tahsili dzalik. Juga ada dalil-dalil ya yang memotivasi untuk memiliki memiliki ketamakan, memiliki kemauan, keinginan yang besar untuk mendapatkan keutamaan tauhid, mendapatkan kebaikan-kebaikannya, mendapat was-sa'yi li tahsili dzalik, dan dalil-dalil yang menyuruh untuk mengusahakan meraih semua hal tersebut. Ya. Apalagi wa ila taharruri mirriqil makhluqin. Ada juga dalil-dalil yang menyuruh untuk merdeka, memotivasi agar bisa merdeka dari perbudakan kepada sesama makhluk. Wa adami ta'alluqi bihim biwajhim minal wujuh, dan agar tidak tergantung dengan makhluk dari sudut pandang manapun. Tidak berharap kepada makhluk dalam sudut pandang manapun. Dia dalam menghadapi kehidupan di dunia ini yang ada hanya dia dan Allah Ta'ala. Ya. Yang ada hanyalah dia dengan Allah. Selainnya manusia-manusia yang ada di sekitarnya dia, keluarganya, kawan-kawannya, masyarakatnya, semuanya hanya sekedar sebagai sebab dan sarana bagi dia untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa menjadikan sebab sebagai sandaran utama. Mereka semua adalah sebab. Tidak boleh bersandar kepada sebab, tidak boleh berharap kepada sebab. Takut berharap roja ya, berharap, takut, khauf kepada mereka, enggak sama sekali. Ya, dalam menjalani kehidupan ini, orang-orang yang bertauhid itu ya merasa dan menghadirkan dalam hatinya bahwa dalam kehidupan ini hanya saya dan Allah Ta'ala. Ya, itu saja. Yang lainnya itu adalah anak tangga yang dia gunakan sebagai sebab untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Itu intinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, awil ghuluwi fi ahadim minhum. Ya, dan juga merdeka ya, at-taharrur anil ghuluwi fi ahadim minhum. Nah, dan juga merdeka dari pengkultusan berlebih kepada seorang pun di antara makhluk. Baik makhluk itu adalah makhluk yang mulia seperti para malaikat dan para nabi, atau makhluk itu makhluk yang rendah seperti setan dan iblis. Baik makhluk itu makhluk yang bernyawa seperti jin dan manusia atau hewan-hewan, ataukah makhluk yang benda mati yang tidak bernyawa. Ya, merdeka dari ketergantungan kepada mereka, merdeka dari apa perbudakan menjadi budak mereka, merdeka dari gulu berlebih-lebihan dalam mengkultuskan mereka. Wal qiyamit tammi bil amali dhahira wal batinah. Kemudian dalil-dalil yang lain, ada juga dalil-dalil. Ya, di antara dalil-dalil yang memotivasi untuk menguatkan tauhid ada berupa dalil-dalil yang memotivasi untuk al-qiyamit tam, melaksanakan secara sempurna amal-amal yang bersifat zahir maupun batin, wa takmiliha, dan juga untuk menyempurnakannya. Yang belum dikerjakan dikerjakan, yang sudah sementara dikerjakan dilanjutkan dan disempurnakan. Ya. Wa khususan hassan nususu ala ruhil ubudiyyati wa huwal ikhlasu tammu lillahi wahdah. Dan secara khusus dalil-dalil tersebut memotivasi, memotivasi, mendorong ya untuk memiliki ruh dari ibadah, yaitu ikhlas yang sempurna hanya kepada Allah Ta'ala semata. Lihat, ikhlas yang sempurna. Inilah satu-satunya ibadah yang kalau tidak sempurna bermasalah. Kalau sholat tidak sempurna, masih ada cara menutupinya. Puasa, zakat, haji, amalan lain tidak sempurna, masih ada cara memperbaikinya. Tapi ikhlas kalau tidak sempurna, terjerumus dalam kesyirikan. Karena itulah, kalaupun muncul seperti riya yang telah kita sebutkan ya, kalaupun ketidakikhlasan itu muncul berupa riya, tidak boleh dia istirsal, tidak boleh dia menikmati, dan lama-lama di atas ketidakikhlasan tersebut, dia harus lawan. Tidak ada seorang pun, atau pasti hal-hal seperti ini akan muncul dalam benak seorang hamba. Ketika dia berbuat kebaikan, ketika dia menolong orang lain, itu peluang munculnya riya dan sum'ah selalu ada.
Karena setan terus berusaha memasukkan itu dalam diri manusia. Tapi tugas dia adalah tidak nyaman di atasnya. Setiap kali muncul dihilangkan, setiap kali muncul dihilangkan. Itulah satu-satunya cara agar ikhlas itu sempurna. Maka kata sempurna di sini, ya, kata sempurna di sini bukan berarti tidak pernah terjangkiti oleh ketidakikhlasan. Karena itu perkara yang hampir mustahil. Allahumma kecuali pada diri para anbiya, kecuali pada diri para anbiya. Ya. Adapun selain mereka, maka ketidakikhlasan pasti pernah muncul dalam amalan mereka, dalam ibadah mereka pasti pernah muncul. Mereka tidak ikhlas. Tapi kesempurnaannya adalah ketika mereka berusaha untuk apa? Mengembalikan ikhlas ke tracknya, ke jalurnya. Nah, mengembalikan ikhlas kembali ke dalam hatinya. Nah, summa fi muqabalati dzalik. Kemudian sebaliknya, yakni sebaliknya maksudnya sebagaimana dalil-dalil memotivasi untuk menjaga dan menguatkan tauhid dengan semua dari jenis-jenis dalil yang disebutkan tadi, semua motivasi yang disebutkan oleh dalil tadi, di sisi lain ada juga dalil-dalil, ya, ada banyak juga dalil-dalil naha an aqwalin wa af'alin fi hal ghulu bil makhluqin. Ada banyak juga dalil yang melarang melakukan perbuatan, melarang mengucapkan sesuatu, melarang melakukan sesuatu yang padanya terdapat tindakan berlebihan dalam mengkultuskan makhluk. Ya. Wa naha anit tasyabbuhi bil musyrikin. Dan Allah melarang untuk menyerupai kaum musyrikin li'annahu yad'u ilal maili ilaihim. Karena tasyabbuh menyerupai orang-orang musyrik itu mengantarkan kepada kecenderungan kepada mereka. Ya, sudah berlalu kita pernah sebutkan terkait dengan tasyabbuh bahwa penyerupaan dalam perkara zahir itu akan mengantarkan kepada penyerupaan secara batin. At-tasyabbuh bil zahir yufdi ila tasyabbuh bil batin. Dan ini kaidah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya, bahwa penyerupaan terhadap perkara-perkara yang zahir itu akan mengantarkan kepada penyerupaan kepada hal-hal yang batin. Nah, di sini beliau rahimahullah mengisyaratkan kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah. Ya. Di mana Nabi SAW memberikan taklil ya pada bab-bab sebelumnya bahwa peribadatan kepada kuburan yang merupakan bentuk gulu dalam memperlakukan kubur itu merupakan bentuk tasyabbuh kepada kaum musyrikin Yahudi wan Nasara. Ya, bentuk tasyabbuh kepada mereka. Dan sedekah sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian umatnya ada yang berlebihan mengkultuskan gulu terhadap kuburan, lihat apa yang terjadi di zaman-zaman belakangan. Bagaimana kuburan diagungkan, ya, keyakinan yang sama dengan keyakinannya Yahudi dan Nasrani. Dikarenakan penyerupaan secara zahir. Walaupun dia menyembah kepada Allah, tapi di tempat yang bermasalah, yakni di samping kubur. Nah, ini mengantarkan kepada penyembahan kepada kuburan tersebut sebagaimana yang telah berlalu di bab-bab sebelumnya. Qala rahimahullah wa naha an aqwalin wa af'alin yukhsha an yutawassala biha ila syirki. Kullu dzalika himayatan lit tauhid. Kullu dzalika himayatun lit tauhid. Dalil-dalil juga melarang semua ucapan dan perbuatan yang dikhawatirkan akan mengantarkan kepada syirik. Semuanya itu sebagai bentuk penjagaan terhadap nilai-nilai at-tauhid. Ya. Lihat, melarang untuk jauh-jauh datang ke kubur Nabi hanya tujuannya agar bisa bersalawat dan salam. Ini ucapan melarang. Nabi SAW melarang hal tersebut. Jauh-jauh cuma untuk salawat dan salam. Ya, kalau jauh ke sana untuk umroh kemudian untuk ziarah, ya kan? Nggak ada iskal. Nah, tapi jauh-jauh cuma untuk salawat dan salam nggak perlu.
menjadikan kubur sebagai id, itu gulu, perbuatan yang terlarang. Ya, semua ini mengantarkan kepada kesyirikan. Dan apa yang beliau SAW khawatirkan, apa yang beliau SAW khawatirkan terjadi pada kubur beliau dan kubur-kubur, atau apa yang Nabi SAW khawatirkan terkait dengan penghormatan yang berlebih kepada kuburan terjadi. Alhamdulillah para sahabat Nabi SAW membentengi, melindungi, diikuti oleh para alim ulama setelahnya, melindungi kuburan Nabi SAW. Ya, melindungi kubur Nabi SAW. Dibangun 3 lapis dinding yang ma'ruf. Seandainya tidak ada dinding-dinding tersebut, mungkin kuburan Nabi SAW sekarang sudah kayak, sudah jadi tempat id, sudah jadi tempat beribadah, mungkin sudah disembah selain Allah Ta'ala. Ya. Itu indikasinya kuat. Itu bukan kekhawatiran tidak berdasar. Nabi SAW ya sebagai seorang nabi, sebagai seorang orang soleh, ya, imma itu berupa wahyu, wa imma itu berupa firasat orang soleh gitu ya. Beliau mengkhawatirkan hal itu terjadi pada kubur beliau. Makanya di akhir umur beliau wanti-wanti, beliau larang, beliau sampaikan laknat dari Allah, laknat dari beliau, kemurkaan dari Allah. Hati-hati sekitar menghormati kuburan berlebihan, hati-hati. Jangan jadikan kuburku sebagai id. Jangan datangi cuma untuk salawat dan salam. Ya, intinya jangan jangan apa namanya berlebihan kepada kuburan. Ya. Dan kita bisa bayangkan ya, kekhawatiran beliau itu bisa bisa terjadi seandainya bukan karena rahmat Allah Ta'ala yang kemudian Allah memberikan taufik kepada para sahabat, kepada tabi'in, pada alim ulama yang datang setelahnya melalui amir, pemerintah, ya, melalui para penguasa untuk melindungi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kubur para wali atau orang soleh yang yani husnuzon ya, orang soleh gitu ya, para wali diperlakukan seperti itu, kita tidak bisa bayangkan bagaimana seandainya kubur Nabi SAW itu terbuka gitu. Bisa didatangi oleh siapa saja. Iya. Dan ini ya eh, dipungkiri ataupun tidak, atau ini tidak bisa dipungkiri gitu. Tidak bisa dipungkiri ini adalah salah satu nilai terbesar, kebaikan terbesar yang dimiliki oleh para penguasa di Al-Haramain dari sejak Al-Musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Wahab sampai di zaman sekarang. Terlepas pro dan kontra, baik dan buruk dalam masalah siasah misalnya, ya, dalam masalah itu, tapi tidak bisa dipungkiri ini satu poin yang sangat penting dan menunjukkan bagaimana perhatian dalam masalah ini. Ya. Kita tidak bayang kalau seandainya misalnya Al-Haramain dipimpin oleh orang-orang yang berakidah, ya, berakidah yang membolehkan ini dan itu terhadap kuburan. Oh ya, waliyadzubillah, mungkin kubur Nabi SAW dinding-dindingnya akan dirobohkan, dibuka untuk publik, dan akan terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW berupa orang-orang yang menjadikan kubur beliau sebagai berhala. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah, kata beliau SAW. Ya, dan Allah mengabulkan doa beliau. Kata beliau, kata al-musannif rahimahullah, wa naha an kulli sababi yusilu ila syirki. Beliau SAW atau dalil 6. Beliau SAW melarang, lawas dari dalil Nabi SAW, Allah Ta'ala ya, terserah ini, nah hanya kembali kepada apa? Iya. Kembali kepada Nabi SAW, kalau kita cocokkan dengan judul bab ya. Beliau SAW melarang semua sebab yang mengantarkan kepada syirik. Dzalika wa dzalika rahmatan bil mu'minin liyatahaqqaqu bil qiyami biha bima khuliqu lahu min ubudiyatillahi dhahirah wal batinah wa takmiliha litakmula lahumus sa'adatu wal falah. Beliau SAW melarang dari semua sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan, dan hal itu dikarenakan kasih sayang beliau kepada kaum mukminin agar mereka, atau bisa juga kembali kepada Allah. Nah, kalau kita berbicara kembalikan kepada nusus, nas-nas, dalil-dalil yang sangat banyak ya bisa juga, abas. Intinya itu sebagai rahmat Allah, kasihan ya.
Karena Nabi Muhammad SAW dikatakan apa? Bil mu'minina raufur rahim. Apa? Ya, bil mu'minina raufur rahim. Sama ya. Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW merahmati, mengasihani, menyayangi kaum mukminin agar mereka bisa mentahqiq, menyempurnakan tugas mereka yang mereka diciptakan karenanya, yaitu beribadah kepada Allah secara lahir dan batin serta menyempurnakan ibadah kepadanya. Kalau mereka menyempurnakan semua itu, niscaya mereka akan memperoleh kebahagiaan, ya, as-sa'adah wal falah, dan keberuntungan, ya, kebahagiaan dan keberuntungan. Baik, wallahu taala alam bissawab. Wa syawahidu hadhil umuri katsiratun ma'rufah. Dan bukti-bukti, yakni dalil-dalil dari semua ini, ya, katsiratun ma'rufah. Ada banyak dan ma'ruf. Hmm. Baik. Kita, ya, saya kira jelas 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdakwah di mana, atau 13 tahun beliau SAW berdakwah di Mekah. Fokusnya kemana? Ke tauhid. Bahkan 10 tahun terakhir di Madinah tauhid tidak lepas. Itu jelas menunjukkan bagaimana himayah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di awal-awal, ya, lihat salat saja, salat 5 waktu baru turun di tahun 10 kenabian. Jadi 10 tahun pertama tidak ada salat. Tidak ada kewajiban salat maksudnya. Yang ada hanya pemantapan tauhid. Ya, pemantapan tauhid. Yang di Mekah, bagaimana perjuangan beliau mendakwahkan tauhid di Mekah secara fisik. Di Mekah secara fisik. Awal-awalnya dan mental juga tentu saja. Awal-awalnya harus sembunyi. Setelah itu terang-terangan dapatkan gangguan. Tapi enaknya musuhnya kelihatan. Sampai setelah selesai, ya, melewati ujian Allah Taala terhadap dengan kaum musyrikin, ketika pindah ke Madinah dapat ujian yang baru berupa kaum munafikin, orang kafir yang menyembunyikan, ya, kekafirannya, musuhnya sembunyi-sembunyi. Ini lebih sulit menghadapi orang munafikin dibandingkan orang musyrik di Madinah. Jadi fase hijrah ke Madinah itu kayak naik level, musuhnya juga naik level. Yang tadinya kelihatan sekarang tersembunyi. Yang tadinya musuhnya lebih gentle, ini apa namanya, penakut, pengecut, orang-orang munafikin. Ya, lebih sulit untuk dilawan. Yang tadinya mereka jahil, ya, beralih kepada musuh yang berilmu, Yahudi. Pindah ke ini, ujiannya semakin kuat. Musuhnya lebih kuat, tantangannya lebih berat. Makanya di Mekah tidak ada orang munafik di Mekah. Kemunafikan pertama kali muncul di Madinah. Sampai beliau menghabiskan umurnya, ya, terluka dan seterusnya, hampir meninggal, diracuni. Sampai pada akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun mengucapkan sabda-sabda beliau yang telah berlalu, penjagaan kepada tauhid semuanya. Ya, syawahidnya banyak, ma'ruf kata beliau, rahimahullahu taala. Baik. Ini selesai bab terkait dengan bagaimana penjagaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap nilai-nilai tauhid. Tsumma qala rahimahullah, pada bab berikutnya, babu ma jaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awsan. Bab penjelasan yang datang, penjelasan yang menunjukkan bahwa akan ada sebagian umat ini yang menyembah berhala. Anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awsan. Penjelasan bahwa akan ada sebagian dari umat ini yang menyembah berhala. Di sini beliau datangkan dalam bentuk fi'il mudhari', ya'budul awsan. Dan al-mudhari' sebagaimana yang diketahui menurut pendapat sebagian ulama mustarak, yadullu alal hal wal mustaqbal, menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Jadi kalau makna itu kita pakai berarti apa? Ayat ini maknanya bahwa akan ada sebagian dari umat ini yang sekarang, bukan akan ada, afwan, bahwa ada sebagian dari umat ini yang sekarang menyembah berhala dan akan menyembah berhala. Karena fil mudhari', sekarang akan. Jelas ya? Intinya adalah bahwa akan terjadi kesyirikan
sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang, di zaman beliau penulis hidup, ya, pada abad 13 Hijriah, atau abad-abad sebelumnya, atau abad-abad setelahnya, sampai di zaman sekarang. Kesyirikan terjadi dan terus terjadi. Maka ini yang beliau ingin tekankan dalam bab ini, bahwa kesyirikan itu nyata. Ada sekarang, terjadi dan akan terjadi. Bahaya yang mengancam. Syirik itu bukan mitos. Syirik itu bukan keburukan yang hanya tersebut dalam kitab-kitab suci. Ya, syirik itu bukan hanya terjadi 15 abad yang lalu yang selesai dengan meninggalnya Nabi SAW dengan ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, selesai semuanya. Tapi kesyirikan itu terus ada sekarang dan akan datang. Ini tujuan penulis rahimahullah membuat bab ini. Untuk memberikan kesadaran kepada orang-orang di zaman beliau dan zaman-zaman setelahnya, bahwa syirik itu ancaman nyata, bukan mitos, bukan kisah-kisah umat zaman dahulu untuk menakut-nakuti orang belakangan, ya, semata-mata untuk menakut-nakuti tapi tidak akan terjadi gitu ya. Enggak. Ya. Bab ini bisa dikatakan sebagai sanggahan al-musannif, beliau membantah, menyanggah sebagian orang di zaman penulis rahimahullah yang mengatakan bahwa kesyirikan sudah selesai. Kesyirikan sudah tidak ada sekarang, zaman dulu doang. Musyrikin jahiliyah itu musyrik. Menyembah patung-patung, menyembah pohon-pohon, menyembah benda mati, itu musyrik. Mana ada sekarang ada orang patung-patung disembah. Mana ada sekarang orang pergi ke pohon-pohon menyembah-nyembah misalnya, kata mereka. Nggak ada lagi. Semua orang sekarang beriman kepada Allah. Yang musyrik, yang kafir ya yang tidak beragama Islam saja. Selama dia memeluk agama Islam, KTP-nya Islam, ya Islam. Nggak ada namanya kesyirikan. Iya, jelas ya? Nah, ini dan syubhat ini sebenarnya tentu saja Al-Musannif sudah bantah juga ya secara spesifik di Kasyfus Syubhat ya. Cuma di sini ya Kitab Tauhid sifatnya kitab taksis tentu saja, bukan kitab rad, bukan kitab bantahan. Jadi beliau memaparkannya dalam bentuk taksis kaidah, dalil-dalil yang menegaskan bahwa kesyirikan itu masih sementara terjadi pada dirimu mungkin atau pada orang-orang di sekitarmu, di luarmu. Itu ancaman yang nyata. Iya, ancaman yang nyata. Merebaknya maksiat apa namanya? Terjadi. Apa sebabnya kalau bukan karena kelemahan dalam tauhid? Dan kalau tauhid bisa lemah, berarti dia bisa hilang. Merebaknya apa namanya? Kemaksiatan berupa judi online, pelegalan minuman keras, pelegalan prostitusi, perzinahan, LGBT, ya, paham-paham yang menyimpang liberal, ya, dan anak-anaknya pemahaman liberal ini semuanya lahir karena apa? Karena lemahnya tauhid. Diterima oleh kaum muslimin karena apa? Karena kurangnya, minimnya pengetahuan mereka terhadap tauhid kepada Allah. Mereka tidak punya benteng, tidak punya pelindung untuk melindungi mereka dari paham-paham yang baru ini, dari merajalelanya maksiat tersebar kemana-mana. Mereka tidak punya agama untuk membentengi mereka, kecuali sekedar nama tok, nama agama Islam, tapi mereka tidak punya pemahaman yang benar. Maka ini ancaman yang nyata yang butuh disadari oleh setiap penuntut ilmu. Itu tantangan setiap dai di setiap zaman, di setiap tempat, di belahan bumi ini, dimanapun dia berada. Maka dia harus serius. Ya. Jangan belajar agama itu bermain-main. Ya. Bahwa ini musuh sudah dilawan oleh orang-orang terdahulu, oleh para guru-guru kita ya. Kemudian ke bawahnya, ke muridnya, ke muridnya sampai kepada guru-guru kita sekarang, dan dia juga akan mengalaminya, melawannya sama. Iya. Dan akan dia teruskan perjuangan itu ke muridnya kelak. Maka ini bukan pekerjaan sembarangan. Ini bukan pekerjaan seumur hidup. Bahkan sampai meninggal dia harus wariskan pekerjaan perjuangan melawan kesyirikan kepada anak keturunannya, kepada murid-muridnya. Ini bukan pekerjaan seumur hidup. Enggak.
tidak cukup seumur hidup untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Lihat Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun dan belum selesai perjuangan beliau. Dilanjutkan oleh Rasul setelahnya. Ya. Dilanjutkan oleh Rasul setelahnya. 950 tahun umur beliau. Ya. Nah, maka inilah pekerjaan mendasar, inilah agenda terutama, yaitu menghilangkan kesyirikan, meminimalisirnya, ya, dan menjaga umat Islam agar tidak terjerumus dalam kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar, yang membinasakan dunia dan akhirat mereka. Nggak ada gunanya mereka sholat kalau mereka musyrik kepada Allah. Nggak ada gunanya mereka zakat, puasa, dan haji kalau mereka masih meyakini ada yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebentar. Baik, maka di sini bab ini beliau rahimahullah menjelaskan bahwa kesyirikan itu dari zaman dahulu, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, itu tidak selesai kesyirikan. Terus menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah orang yang sholat, di tengah-tengah orang yang beribadah kepada Allah. Tidak selesai. Dan tidak ada seorang pun Nabi yang meninggal kemudian berarti kesyirikan sudah sirna. Enggak. Kenapa? Karena sudah menjadi sunnatullah bahwa kesyirikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali ke tengah-tengah kaum muslimin dan merusak mereka. Sudah menjadi sunnatullah. Ya. Ketika selesai di zamannya Nabi Adam, kembali lagi di zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, ya, tenggelam semua kaum musyrikin, yang tersisa hanyalah ahli tauhid. Datang lagi di tengah-tengah ahli tauhid, ada lagi yang bikin kesyirikan. Selesai Rasul Allah Nabi Nuh, semua umat kembali kepada tauhid, menyusup lagi syirik setan ini, ya, menyusup lagi setan memasukkan nilai-nilai syirik ke tengah-tengah anak-anaknya orang yang bertauhid, cucu-cucunya orang yang bertauhid, sampai dibersihkan lagi oleh nabi mereka, oleh para nabi yang baru, rasul yang baru, terus seperti itu, dibersihkan datang lagi, dibersihkan datang lagi, tidak akan hilang. Seutuhnya itu tidak akan hilang kesyirikan sampai akhir zaman. Selama dunia ini masih ada, syirik akan selalu ada. Ya, tidak akan bisa hilang 100%. Bahkan dengan Nabi Muhammad SAW yang dakwah beliau melingkup seluruh alam semesta, beliau membersihkannya, tetap tetap ada orang-orang yang tidak dijangkau oleh dakwah Nabi SAW di zaman dahulu selama beliau berdakwah. Ada yang tidak terjangkau. Nah, setelah meninggalnya Nabi SAW, apa-apa yang baik yang beliau tinggalkan ini akan sedikit demi sedikit berkurang akan disusupi sehingga orang-orang yang tadinya di atas tauhid melalui pendidikan para sahabat, pendidikan tabi'in, pendidikan tabi'ut tabi'in, pendidikan para a'immah, para alim ulama sampai di zaman sekarang, pendidikan dari para asatidzah, para kiai, ya, yang awalnya yang menciptakan kader-kader yang baik, tetap saja akan ada bibit-bibit yang buruk yang menjadi tempat masuknya setan untuk menyebarkan kesyirikan kembali di umat ini. Maka ini pekerjaan bukan pekerjaan seumur hidup. Hmm. Karena tidak cukup seumur hidup untuk menyelesaikannya. Maka di sini ini tujuan penulis rahimahullah untuk menyanggah, untuk membantah pandangan sebagian orang yang mengatakan sudah tenang, nggak ada lagi syirik. Nabi Muhammad SAW sudah bereskan. Iya, sudah bereskan, tidak ada lagi syirik. Aman sekarang. Tidak akan terjadi kesyirikan kembali. Masa jahiliyah sudah lewat. Iya, jahiliyah mutlakah. Jahiliyah mutlak, iya, sudah lewat. Tapi jahiliyah muqayyadah, itu tidak akan hilang sampai hari kiamat. Akan ditunjukkan oleh dalil-dalil yang boleh dibawakan. Baik. Untuk menegaskan bab ini, Al-Musannif rahimahullah membawakan 5 dalil. Membawakan 5 dalil. 3 dalil dari Al-Quran dan 2 dalil dari Al-Hadis. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala. Dalil yang pertama dalam surah Nisa. Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut." Tidakkah kamu wahai Muhammad melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, Yahudi, yakni Yahudi dan Nasrani,
Mereka beriman kepada al-jibti wa tawud. Mereka beriman kepada al-jibt dan at-tawud. Ya. Sisi pendalilan ayat ini bahwa ahlul kitab mereka beriman kepada al-jibti wa tawud. Apa itu al-jibt? Al-jibtu adalah as-sihir dan at-tawud adalah as-syaitan sebagaimana warid dari sebagian as-salaf. Ya, sebagaimana warid dari sebagian as-salaf, mereka menafsirkan al-jibt adalah as-sihir dan at-tawud adalah as-syaitan. Baik. Kalau ada yang bertanya misalnya, mana sisi pendalilan dari ayat ini? Ayat ini kan mengabarkan bahwa Yahudi dan Nasrani beriman kepada sihir dan setan. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Oke, itu kan Yahudi dan Nasrani. Mana dari sudut pandang mana ayat ini menunjukkan bahwa sebagian umat ini, hadhil ummah, ummah di sini ini umatnya Nabi Muhammad SAW, ummatud dakwah. Ya, ummatud dakwah Nabi SAW akan ada yang menyembah berhala. Ini kan ayat tentang Yahudi Nasrani. Dari sudut pandang mana ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam juga ada yang menyembah penyihir, menyembah sihir ya, beriman kepada sihir dan setan-setan. Nah, tiga ayat ini kayak bisa dikatakan kayak premisnya, premis minornya ya. Ya, bisa dikatakan sebagai muqaddimah sugronya. Ya. Kita gambarkan dulu sisi pendalilan beliau biar kebayang ya. Jadi di tiga ayat yang pertama, beliau menegaskan dulu bahwa Yahudi dan Nasrani itu ada yang menyembah berhala. Ya, menyembah berhala, menyembah setan, menyembah togut gitu. Baik, ini dulu yang mau ditekankan. Jelas ya? Di tiga ayat yang pertama, tiga dalil yang pertama beliau ingin menekankan bahwa Yahudi dan Nasrani penyembah berhala. Nah, jelas ya? Kemudian muqaddimah al-kubra, premis keduanya, premis mayornya adalah bahwa akan ada sekelompok dari umat Islam yang akan meniru ahlul kitab. Akan ada sekelompok ahlul kitab, sekelompok umat Islam yang akan meniru ahli kitab. Apa natijahnya? Ya, apa hasilnya? Apa buah dari dua premis tadi? Kalau orang Yahudi dan Nasrani ada yang menyembah berhala, kemudian di antara umat Islam ada yang mengikuti Yahudi dan Nasrani, apa sama dengannya? Kalau begitu akan ada sebagian dari umat ini yang juga menyembah berhala. Itu tartib susunan dalilnya al-musannif rahimahullah. Jelas ya? Di muqaddimatus sugra, kubra, baru kemudian apa? Natijahnya, hasilnya. Yahudi, Nasrani menyembah berhala. Sebagian umat Islam mengikuti Yahudi dan Nasrani. Kalau begitu, sebagian umat Islam menyembah berhala. Kan jawabannya kan seperti itu. Urutannya kan seperti itu. Baik? Nah, maka hubungannya ayat ini di sini belum kelihatan hubungannya. Karena di tiga ayat yang pertama beliau ingin memantapkan dulu premisnya. Muqaddimah sugronya bahwa nih Yahudi Nasrani menyembah berhala nih. Dalilnya jelas. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka beriman kepada sihir dan setan-setan. Sisi pendalilannya jelas. Ayat yang kedua, wa qaulihi hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tagut. Katakanlah wahai Muhammad, inginkah kukabarkan kepada kalian balasan yang lebih buruk dibandingkan itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang Allah laknat. Ini Yahudi. Ya, wa ghadiba alaihi, ya, orang-orang Yahudi. Di antara mereka dijadikan monyet-monyet dan babi-babi wa abadat tagut. Ini sisi pendalilannya. Ya, bahwa orang-orang Yahudi, ahlul kitab, abadat tagut. Dan sudah berlalu bahwa tagut adalah semua yang disembah selain Allah, ala ra'sihim asyaitan. Dan tagut terbesar adalah setan. Dalil yang ketiga, qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Berkatalah penguasa, pemerintah di zamannya, yakni di zamannya Ashabul Kahfi, kami akan membangun masjid tempat ibadah di atas kuburnya Ashabul Kahfi. Ya, mereka para penguasa menjadikan membangun kuburan di atas apa? Di atas kubur orang soleh, para Ashabul Kahfi ini wali-wali Allah. Lihat.
Maka 3 ayat ini plus dalil-dalil sebelumnya di bab-bab sebelumnya jelas menunjukkan bahwa Yahudi dan Nasrani menyembah berhala. Yahudi dan Nasrani mengkultuskan kuburan. Yahudi dan Nasrani menyembah orang soleh. Yahudi dan Nasrani menyembah para wali. Yahudi dan Nasrani menyembah Nabi Allah. Itu Yahudi dan Nasrani. Paham ya? Nah, sisi penilaiannya semuanya ada di hadis yang keempat. Di dalil yang keempat. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra lubbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman akhrajahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, demi Allah, demi Allah, ini lam waqi'un fi jawabil qasam. Lam waqi'un fi jawabil qasam. Takdirnya uqsimu billah. Uqsimu billah la tattabi'unna atau wallahi la tattabi'unna. Ada sumpah yang dihilangkan di situ. Iya. Saya bersumpah demi Allah bahwa kalian betul-betul akan mengikuti sanan jalan-jalannya orang sebelum kalian. Ya, sejengkal demi sejengkal sampai mereka masuk dalam lubang dob, kalian juga akan masuk. Lubang dob itu kadal padang pasir. Kecil sekali tuh lubang kadal di pasir itu, lubangnya kecil. Tapi kata Nabi SAW, sekalipun kecil, tapi kalau Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang itu, kalian juga pasti akan ikut. Saking kuatnya keterikatan dan pengikutan kalian kepada Yahudi dan Nasrani. Saking saking manutnya, saking taklidnya, saking tasyabuhnya. Seandainya Yahudi dan Nasrani masuk lubang dob, kalian juga akan ikut masuk. Artinya apa? Ini tidak bisa dihindari. Kalian itu sebagian di antara kalian akan mengikuti pakemnya Yahudi dan Nasrani. Sebagian di antara kalian pasti ngikut, tidak peduli apapun yang terjadi, pasti ngikut ke Yahudi dan Nasrani. Sebagian dari kalian. Nah, jelas ya? Dalam lafaz yang lain, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sisi pendalilan ayat ini, hadis ini jelas ya. Ya, dihubungkan dengan 3 ayat sebelumnya bahwa akan ada orang Yahudi yang menyembah Yahudi dan Nasrani yang menyembah berhala, kemudian dikatakan kalian akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Makanya mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kami akan ikuti itu? Siapa orang-orang sebelum kami yang kami pasti ikuti mereka? Yahudi dan Nasrani kah? Kata beliau, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Faminan nasi illa haula. Ya, ghairu haula. Siapa lagi kalau bukan mereka? Taib. Maka gabungan 3 dalil plus 1 hadis, di sini lahir kesimpulan kalau begitu akan ada umat ini yang menyembah berhala. Kenapa? Karena akan ada umat ini yang mengikuti Yahudi dan Nasrani, dan di antara pelanggarannya Yahudi dan Nasrani adalah apa? Menyembah berhala. Jelas sisi pendalilannya? Jelas sekali. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian sebelum kita lanjut, saya lupa menyebutkan sisi munasabah. Korelasi hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya? Taib. Hubungannya, wallahu taala alam bisawab, nampak bahwasanya bab ini adalah salah satu bentuk himayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bab sebelumnya apa? Penjelasan tentang bagaimana penjagaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap nilai-nilai tauhid dan bagaimana beliau menutup celah terhadap semua kesyirikan. Nah, salah satu bentuk pencegahan beliau kepada kesyirikan adalah mengabarkan bahwa sebagian dari kalian akan ada yang menyembah berhala. Hati-hati. Waspadai semua jalan-jalannya. Jangan jangan lalai, jangan tertipu, jangan tersamarkan. Jangan sampai salah jalan, hati-hati karena ini sudah menjadi sunnatullah, pasti akan terjadi. Tidak mungkin bisa dihindari. Sudah jadi takdir Allah akan ada sebagian orang Islam yang akan kembali menyembah berhala. Maka hati-hati kamu bagian dari mereka. Kamu tidak akan bisa kamu tidak akan bisa mencegah itu. Semua usaha, daya dan upaya yang kamu kerahkan, walaupun kamu bersatu, semua ahlu tauhid bersatu, tidak akan bisa menghindari ini. Sunnatullah yang padanya ada hikmatun balighah, hikmah yang mendalam bahwasanya akan ada orang yang kembali menyembah berhala.
Tugas kamu adalah meminimalisir jumlah kaum muslimin yang terjun ke situ. Atau sebelumnya, tugas kamu jauhkan dirimu dan keluargamu dari itu. Baru berusaha melindungi orang-orang di sekitarmu. Nah, beliau sudah kabarkan ini di 15 abad yang lalu. Hati-hati akan ada terjadi seperti ini. Ini adalah himayah. Salah satu ya Pak, himayah, penjagaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap nilai-nilai tauhid, ya, melalui apa? Melalui sabda-sabda beliau mengingatkan jauh-jauh hari sejak 15 abad yang lalu ketika Islam masih jaya-jayanya, ketika Islam berkuasa di alam apa di muka bumi ini, ketika Islam ditakuti oleh semuanya, ya. Ketika berada di puncaknya, Nabi bersabda, kalian nanti akan kembali seperti itu. Sebagian di antara kalian, yakni umat Islam maksudnya. Sekalian, sebagian dari umatku akan kembali. Hati-hati, jangan karena kemenangan ini, jangan karena Islam tersebar di bumi ini, ya, jangan karena sudah banyak orang yang meluk agama Islam, kalian lalai. Kawal terus, kawal terus tauhid, kawal terus umat Islam, jaga terus mereka. Karena pasti akan ada yang tergelincir masuk ke dalam lembah kesyirikan dan biasanya dia akan ngajak-ngajak orang lain juga. Ya, maka kalian juga harus ngajak-ngajak kepada tauhid. Jangan membiarkan. Jangan cuma mau diri diri sendiri yang baik. Jangan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini yang nampak wallahu alam hubungan bab ini dengan bab sebelumnya bahwa bab ini bab ke-23 adalah salah satu bentuk contoh nyata bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga menutup pintu semua celah, menutup semua pintu ke yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Nah, hadis berikutnya ini cukup panjang ya. Enggak bahasa. Nanti insya Allah taala kita lanjutkan. Yang jelas intinya hubungan bab ini dengan dalil-dalil dengan judul bab itu gabungan dari 4 dalil yang pertama. 3 dalil pertama untuk membawakan apa argumennya bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu menyembah berhala. Dalil yang keempat mengabarkan bahwa ada umat Islam yang akan menyembah berhala. Yang akan ada umat Islam yang mengikuti Yahudi dan Nasrani sehingga hasilnya natijahnya adalah kalau begitu akan ada umat Islam yang menyembah berhala yang akan kembali menyembah berhala. Baik. Dalil yang kelima ini mempertegas saja. Iya, dalil yang kelima ini sarahatan tegas menunjukkan akan ada umat Islam yang kembali menyembah berhala tersebut dalam satu dalil. Kalau 4 dalil sebelumnya kan gabungan, dipadukan baru lahirlah kesimpulan itu. Kalau di hadis di dalil yang kelima yang terakhir ini ya tegas disebutkan di dalamnya akan ada umat Islam yang menyembah berhala. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti. Nasrullah an yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.